Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Bapak Ibu, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa berkumpul melalui ruang virtual meeting ini. Berikutnya tak lupa salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung-sajikan ke baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad yang insya Allah sama-sama kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, penghormatan kami kepada Kepala BKPSDM, Sekretaris, pejabat administrator, pejabat fungsional, Bapak Ibu semuanya, peserta Zoom pagi hari ini, mekanisme penilaian 360 derajat. Ini juga mendadak ya, tadi malam sekitar pukul 10 saya baru di bumi juga. Jadi apa ya, kita menyiapkan bahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Apakah sudah nampak ya? Eh, baik, penilaian 360 ini dasar hukumnya tentu saja kita mengacu ke manajemen talenta, kemudian ke KBKN 411 tahun 2025. Sebenarnya di dalam PP 19 PP Manajemen Kinerja 19 tahun 2022 juga ada. Hanya saja penilaian untuk yang kita lakukan di dalam Permen PAN 6 ini berakhlak. Jadi nanti kurang lebih eh, penilaian yang kita lakukan baik terhadap bawahan, kemudian teman sejawat ataupun bawahan ke atasan itu nanti kurang lebih terkait dengan core value berakhlak. Nah, apa itu 360? Penilaian 360 derajat tadi sudah disampaikan di awal pembukaan bahwasanya evaluasi kinerja komprehensif yang mengumpulkan umpan balik ya dari berbagai pihak atasan, rekan kerja, bawahan dan diri sendiri. Nah, untuk klausul diri sendiri barangkali nanti bisa kita skip juga, itu tidak menjadi permasalahan ya. Nah, kenapa ini perlu dilaksanakan ketika sudah ada SKP katakanlah. Nah, terkadang untuk menghindari bias penilaian SKP itu kita lebih ada kecenderungan penilaian itu terkesan subjektif ya, karena memang hanya single person saja ya, yaitu atasan langsung. Nah, kemudian di dalam SKP juga atau pengelolaan kinerja, ketika kita tidak puas dengan penilaian atasan langsung, maka kita boleh mengajukan keberatan terhadap penilaian yang diberikan oleh atasan langsung, sehingga final penilaian kita itu nanti akan dikonfirmasi oleh atasan-atasan langsung kita. Nah, itu kalau menurut teorinya agak bias sehingga menimbulkan unsur subjektivitas. Nah, teknik pengukuran aspek perilaku, instrumen yang disusun penilaian perilaku menggunakan teknik psikometri yang merupakan pengukuran psikologis, pengetahuan di situ juga, kemudian ada kemampuan, kemudian juga attitude dan kepribadian. Nah, ini sudah masuk di dalam berakhlak ya, core value berakhlak, mulai dari orientasi pelayanan sampai dengan kerjasama. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba membedah sedikit terkait dengan perlunya atau kegunaan daripada penilaian 360 di dalam komposisi kerangka talent pool manajemen talenta. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya untuk kinerja ataupun nanti dibagi di dalam sumbu Y ada kinerja utama, kemudian kinerja penguat. Nah, di samping kinerja utama yang berdasarkan dari penilaian kinerja, itu ada nilai kinerja penguat yang nilainya kurang lebih adalah 40%. Nah, 40% itu terbagi yang pertama penghargaan, itu ada 15%. Ya, kemudian ada penugasan dalam tim kerja itu 15%, dan terakhir adalah umpan balik kinerja 360 derajat
sebesar 10%. Nah, ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Nah, tanpa adanya umpan balik kinerja 360, maka kemungkinan di dalam kinerja sumbu Y kita akan apa ya istilahnya kehilangan sekitar 10% terhadap apa kinerja sumbu Y, katakanlah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mekanismenya ini kita kita dasarkan dari KPK 411 2005, 2025 ya, mohon maaf. Karena ini adalah patokan ataupun struktur daripada Simata Manajemen Talenta, ya. Struktur daripada Simata Manajemen Talenta, di mana nanti mekanisme umpan balik, ya, yang merupakan penilaian dari atasan ke bawahan, kemudian rekan sejawat, kemudian ada juga bawahan, itu nanti akan menjadi nilai konversi. Nah, sayangnya sampai dengan saat ini untuk eh, standarisasi 360 ini belum ada aturan yang mengatur. Kalau di aturan-aturan lama ada, cuma dalam batas masih dulu namanya SKP ya, standar kinerja pegawai. Nah, untuk yang di dalam Permen 46 2022 ini memang belum diatur, tetapi di dalam manajemen talenta ini dimasukkan. Nah, bagaimana nanti sikap kita, bagaimana kita menilai 360 ini. Nah, kalau kita mengacu ke Kepala 411, ini hasilnya, ya, berarti hasil konversi ya, Bapak Ibu, hasil konversi nanti, berarti itu kita menilai seseorang, misalkan yang dinilai Bu Mani. Mungkin kalau kita nilai daripada core value berakhlaknya, barangkali ya, misalkan daripada orientasi layanannya, kita misalkan memberikan predikat sangat baik, maka nanti nilainya akan dikonversi menjadi 100. Seperti itu ya. Kalau kita menilai misalkan Bang Haitami misalkan dengan predikat baik, berarti nanti kita akan konversi menjadi nilai 80. Ini kalau berdasarkan KPK 411 tahun 2025. Nah, kemudian mekanismenya ini Bapak Ibu kita dapat menggunakan dari aspek-aspek portfolio berakhlak ya, mulai dari orientasi pelayanan yang kita nilai, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, namun dari tujuh nilai portfolio berakhlak ini barangkali pemahamannya mungkin nanti ada panduan perilakunya Bapak Ibu ya. Panduan perilaku ini yang akan eh, memberikan panduan kita untuk menilai seseorang berdasarkan pengamatan. Ya, kalau satu orang tadi bisa dikatakan bias, subjek, tetapi kalau misalkan ini hasilnya dari beberapa orang, ya katakanlah dari atasan langsung itu satu orang, kemudian rekan sejawat itu ada dua orang, kemudian bawahan langsung ini ada satu orang. Nah, ini akan sama-sama memberikan penilaian kepada si fulan yang katakanlah yang akan dinilai. Nah, kemudian dari nilai ini nanti ya maka akan dihasilkan skor ya ataupun nilai ya misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan konversi orientasi pelayanan boleh Bapak Ibu sangat baik, baik ataupun kurang dan lain sebagainya untuk menilai seseorang. Tetapi nanti ketika dia dikategorikan sangat baik, itu indikatornya apa? Ketika kita bisa menilai baik, indikatornya apa? Nah, itu yang nanti yang akan kita rumuskan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang hormat, bobot penilaian di dalam 360 ini juga memang tidak baku, ya. Bahkan kalau ini kita ambil berdasarkan PP Manajemen Kinerja ya. Nah, ini rekan sejawat ini ada dua orang, ini komposisinya ada 20%, kemudian atasan 60%, ada bawahan 20%, kemudian terakhir survei ini dilakukan tertutup, dan terakhir akan kita nilai nilai perilaku kerja secara keseluruhan bobot dari 360. Kemudian aspek-aspek perilakunya tadi yang katakanlah kita mau menilai seseorang. Nah, ini dari instrumen aspek core value berakhlak, ada orientasi pelayanan. Ini kita bisa
panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, apakah ketika seseorang memberikan pelayanan ya, yang kita tahu nih, misalkan ada kawan kita memberikan pelayanan, apakah dia menghindar, apakah dia memang menyelesaikan secara tuntas, ataupun dia mengoper kepada teman dan lain sebagainya, walaupun katakanlah bukan bidang dia dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lakukan pengamatan Bapak Ibu. Kemudian juga di dalam aspek akuntabel, ya, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, kemudian berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan barang milik negara, bertanggung jawab, efisien, efektif, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, ini juga bisa dinilai kita mengamati perilaku seseorang di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Kemudian dari kompeten ini juga bisa kita menilai seberapa kompeten ASN kita, ya walaupun sudah ada nilai katakanlah indeks profesional dan lain sebagainya. Dan namun ketika seseorang menggeluti bidang tertentu, tentu dia harus memiliki tadi ya pengetahuan, kemudian keterampilan, juga attitude di dalam melayani. Nah, ini juga akan menjadi poin penilaian tersendiri. Kemudian empat aspek berikutnya itu adalah harmonis, ya ini di dalam membangun atau menjalin hubungan dengan rekan, dengan atasan maupun dengan bawahan. Ini tidak membeda-bedakan apapun latar belakangnya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada loyal ya, memegang teguh aturan, kemudian menjaga nama baik pemimpin, menjaga rahasia dan jabatan negara. Kemudian juga adaptif, ini menyesuaikan diri. Misalkan hari ini Bapak Ibu sudah WFH kedua, Bapak Ibu ada adaptif, misalkan ada tugas dan lain sebagainya, ini harus direspon cepat. Kemudian Bapak Ibu juga harus ikut bekerja, kemudian Bapak Ibu harus ikut berkontribusi, bahkan Bapak Ibu harus bertindak proaktif seperti itu. Dan terakhir adalah yang terakhir ini adalah salah ya Bapak Ibu ya. Ini kita kolaboratif ya. Ini atau bekerja sama ya, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan sumber daya tujuan bersama. Nah, saya rasa ini tadi di dalam pengantar video juga core value Bira Akhlak ini juga sudah digaungkan oleh teman-teman dari Aceh Timur. Saya rasa untuk panduan barangkali sudah ada buku panduan di dalam menerapkan berakhlak maupun bagaimana cara menerapkan di dalam pekerjaan sehari-hari maupun di dalam berhubungan dengan rekan-rekan di dalam pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, eh, ini mungkin ada contoh-contoh pertanyaan. Jadi memang ini saya ambil dari penilaian yang lama ya. Jadi misalkan orientasi pelayanan, ketika nanti Bapak Ibu katakanlah tidak menggunakan konversi, ketika tidak menggunakan konversi, misalkan dengan pertanyaan, nanti Bapak Ibu menggunakan scoring, ya, skor 1, 2, 3, 4, 5, misalkan apakah si Fulan selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. Misalkan memberikan skor 92 ya ataupun dengan sebutan sangat baik. Nah, ini nanti akan dijumlahkan kemudian akan dikonversikan menjadi dari 7 aspek tersebut akan diperoleh nilai yang tadi ya konversinya mulai dari 100 sampai dengan 20. Ataupun Bapak Ibu bisa tidak menggunakan skor tapi langsung bisa menggunakan sebutan atau konversi misalkan sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang ataupun sangat kurang. Nah, Bapak Ibu yang menjadi permasalahan terhadap 360 sampai dengan saat ini memang belum ada standarisasi secara nasional. Makanya di dalam sistem Simata itu Bapak Ibu hanya diminta untuk menginputkan atau mengedit nilai 360. Nah, berkaca dari ini kami juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kantor regional maupun dengan pusat bahwa sana terkait dengan 360 ini ada beberapa klausul yang bisa Bapak Ibu ambil. Yang pertama, instansi ini menyusun instrumen sendiri terkait dengan 360. Tentu panduannya adalah core value berakhlak tadi.
ya. Kemudian untuk konversi nilainya, Bapak Ibu bisa menggunakan konversi nilai daripada capaian di dalam SKP. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menggunakan nilai SKP. Ya, artinya apa? Ada beberapa instansi yang memang sudah dilaksanakan itu untuk 360-nya itu menggunakan bulat-bulat nilai SKP yang diperoleh. Ya, nah ini kenapa? Karena ketika diterapkan nilai 360, katakanlah si fulan ini ketika dinilai atasannya sangat baik, bisa jadi dinilai bawahannya itu sangat kurang dan lain sebagainya. Ini menimbulkan ketidaksinkronan penilaian, ya. Nah, ini ada juga yang memanfaatkan nilai atasan atau nilai di dalam SKP ini sama juga eh, seperti nilai yang dilakukan oleh teman sejawat ataupun bawahan, ya. Tetapi kalau kita lihat dari teorinya, ini barangkali sangat bertentangan ya, karena ini merupakan nilai single, ya, nilai single ataupun nilai subjektif diberikan oleh atasan atau bawahan. Namun dalam beberapa hal konteks ini juga diterima oleh BKN karena sampai dengan saat ini apa penilaian 360 ini memang belum terstandar secara nasional. Nah, ketika kami konfirmasi ke pusat, ini juga kami sedang menyusun standarisasi nilai 360 ini Bapak Ibu. Tetapi ketika ada instansi yang ingin cepat menerapkan manajemen talenta, ya, ini Bapak Ibu diperkenankan, ya, bagaimana secara cepat, secara efektif ataupun efisien menggunakan penilaian 360 ini. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Fani, barangkali tadi ada output 360 yang nanti akan sharing session dengan teman-teman dari BKPSDM, ya. Mudah-mudahan sudah ada instrumen yang disusun oleh teman-teman Aceh Timur sendiri, ya. Harapannya kami seperti itu, karena kalau kita menggunakan nilai, ya barangkali nanti kalau memang yang paling gampang, yang paling mudah, ini nanti Bapak Ibu berdasarkan yang TOPKA 411/2025. Ya, jadi nanti untuk menilai si fulan, untuk menilai si fulan, Bapak Ibu hanya ada 5 kategori. Misalkan si fulan apakah baik, apakah si fulan sangat baik, apakah si fulan sangat kurang. Nah, nanti dari sebutan sangat baik, sebutan kurang, sebutan sangat kurang, dan lain sebagainya, nanti silahkan Bapak Ibu buat eh, pedoman perilakunya, ya. Misalkan sangat baik, ya, berarti ketika melayani seseorang sampai dengan tuntas dan lain sebagainya, ya, nanti ini bisa kita berikan panduan-panduan terhadap ataupun buku saku terhadap core value berakhlak sehingga nanti ketika dilakukan nilai ataupun penilaian dengan konversi ini melalui pengamatan, jadi kurang lebih si penilainya ini sudah tahu juga, ya, sosialisasinya sudah tahu. Oh, saya untuk menilai si fulan pedoman saya ini loh. Nah, berarti tinggal memadukan antara pengamatan dan apa ya panduan untuk menilai tersebut sehingga dimungkinkan ketika kita menilai seorang itu tidak hanya berdasarkan perasaan atau pengamatan saja, tetapi ada panduan-panduannya ketika kita memberikan penilaian terhadap seseorang. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu terkait dengan penilaian 360 derajat ini. Kami juga mohon maaf karena memang secara nasional untuk penilaian 360 derajat ini memang belum disusun secara standarisasi. Jadi masih ada perbedaan ya, terhadap penilaian ataupun output 360 derajat ini. Nah, eh, kenapa ini masih terjadi? Ya, karena mungkin barangkali untuk aspek bobotnya ini dari katakanlah 100% ya, ataupun 40% dari kinerja penguat, ini akan memberikan kontribusi hanya sekitar 10% saja. Tetapi ketika ini tidak ada, ini juga bagian dari Sumata, tentu nilai Sumata akan meminta nilai ini juga, karena nilai 10 ini juga akan mempengaruhi Bapak Ibu ada di dalam box mana. Ya, ketika nilainya kurang,
Ketika nilainya tidak ada, penilaian dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi daripada nilai daripada box manajemen talenta. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, tidak terlalu panjang karena memang persiapan saya singkat sekali. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa kita sambung, kita sharing lagi terkait dengan 360. Dan nanti jika sudah ada informasi tentang standarisasi 360 secara nasional, ini juga akan kita sudah sampaikan. Nah, rujukan untuk penilaian 360 ini sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Sudah ada ketentuan-ketentuan yang lama, ini bisa dipakai, ataupun Bapak Ibu menyusun instrumen yang terbaru dengan panduan core value berakhlak. Itu Bu Fani kurang lebih dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Ya, kepada rekan-rekan dari BKPSDM, ASN dari BKPSDM, JF Pelaksana dari BKPSDM, pejabat struktural yang adakah yang ingin ditanyakan oleh narasumber kita hari ini? Momen sharing question terkait penilaian 360? Oke, sambil menunggu Pak Dwi, atau saya aja ingin bertanya terkait penilaian 360 ini Pak Dwi, apakah tadi kan dilihat boleh kami kan ingin mempraktikkan ya, mungkin sebelumnya sudah mempraktikkan. Izin Pak Dwi, kami kemarin sudah mencoba untuk melakukan penilaian 360 itu dari atasan dan bawahan dulu untuk pejabat strukturalnya. Jadi Pak Dwi, kami mensimulasikan untuk penilaian 360 untuk pejabat struktural, apakah dibolehkan ya? Karena tadi saya lihat boleh diambil dari nilai perilaku. Jadi dari atasan itu kami mengambil nilai perilaku yang tertera pada SKP. Ya, Itu yang pertama untuk nilai perilaku dari penilaian atasan. Kemudian untuk dari bawahan itu kami membuat kayak kuesioner mini gitu Pak Dwi. Jadi kuesioner mini yang diisi oleh masing-masing bawahan yang di bawah bidangnya saja untuk menilai si atasannya. Apakah bisa dibolehkan seperti itu Pak Dwi? Itu pertanyaan oke. pertama. Ya. Yang pertama Kemudian itu perilaku, sudah Bu, dua atau ada lagi? ada satu lagi. Oh iya. Kemudian kemarin ada pertanyaan, itu kan untuk kami di Aceh Timur itu ada contohnya seperti Kasubag Umum, Kasubag Keuangan itu pejabat struktural. Di bawah Kasubag Umum dan Kasubag Keuangan itu ada pelaksana. Tetapi itu pejabat penilainya dari pelaksana yang bersangkutan itu adalah si sekretarisnya. Nanti beliau kan yang untuk penilaian bawahannya, untuk si menilai administratornya, apakah dibenarkan untuk si pejabat pengawasnya dinilai oleh si pelaksana atau si pelaksananya hanya menilai si administratornya saja. Itu yang pertanyaan kedua. Dan bagaimana mekanisme bawahan dari pejabat pengawas tadi? Mengingat beliau bukan pejabat penilai. Jika nanti bisa dinilai oleh pelaksana untuk pejabat pengawas yang ada di bawahnya, kira-kira komponennya akan sama atau tidak? Berarti ada tiga ya Pak Dwi. Untuk sementara itu dulu Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Oke, yang pertama ini sudah benar ya. Artinya ketika Bapak Ibu menilai dari atasan ke bawahan, apakah boleh menggunakan nilai perilaku dari SKP? Boleh, ya. Nanti tinggal Bapak Ibu menggunakan konversinya saja. Apakah sangat baik di KPK 411 itu sudah diatur. Ketika nanti sangat baik berarti kan nilainya maksimal 100. Ketika baik itu 80 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penilaian tadi ya, yang tidak menggunakan nilai SKP. Nah, ini ada kuesioner mini ya. Nah, ini juga boleh, karena tadi ya saya sampaikan di dalam 360 ini tidak ada standar, tetapi Bapak Ibu ketika memberikan ini tentu harus ada dasar regulasi atau dasar aturan main lah. Minimal ada surat SE dan lain sebagainya terkait dengan penilaian nilai SKP, sehingga ketika ini nanti dimasukkan di dalam bagian SIMATA, ya ketika ini semua orang sudah mengetahui, semua orang sudah bisa melakukan penilaian dan lain sebagainya. Jadi aturan mainnya sudah jelas, kemudian kuesioner mininya yang diberikan itu juga sudah jelas. Ya, karena tadi saya sampaikan di awal, memang belum ada standarisasi, maka instansi boleh menyusun instrumen sendiri. Ya, bahkan kalau misalkan tadi tidak ada,
boleh menggunakan nilai SKP walaupun yang memberikan nilai SKP itu atasan langsung, boleh nilai itu dipakai untuk teman sejawat ataupun bawahan. Tetapi tadi saya katakan ini tidak fair gitu ya. Kemudian berikutnya, nah untuk teman sejawat ini berarti kan minimal sama ya, sama kedudukannya, apakah ini struktural, misalkan kalau struktural dengan posisi kabid, ini yang menilai juga sama posisi jabatannya kabid atau jabatan fungsional yang disetarakan. Misalkan ada JF, Madya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, ya untuk bawahan ini, walaupun dia bukan penilai, ya, bukan pejabat penilai, tetapi dalam hal untuk 360 ini dibenarkan untuk menilai atasannya, ya. Kemudian tadi ketika apakah ada bawahan, nah ini kalau kita mengacu ke aturannya, ini yang harus di dalam garis SOTK-nya bawahan ini, ya. Artinya kalau dia di bawah pengawas, pelaksana ini hanya menilai pengawasnya, ya, kecuali memang ada pelaksana yang melakukan penugasan atau nota dinas, ini silakan saja karena memang pekerjaannya memang di situ, ya. Jadi kalau ada sekretaris misalkan tidak punya pelaksana dan lain sebagainya, maka bawahannya secara SOTK-nya dia membawahi siapa, ya, kasubagnya, ada perencanaan dan lain sebagainya, itu yang menjadi bawahannya. Berarti tidak perlu dinilai oleh pelaksana. Yang dinilai oleh pelaksana itu adalah, kalau menurut kita SOTK-nya itu adalah pengawasnya saja. Ya, ini artinya ini benar-benar bawahan ini adalah bawahan langsung ya, bukan bawahan yang menjadi ada loncatan daripada garis SOTK ya. Karena kalau ada loncatan dari garis SOTK ini akan dimungkinkan ini penilaiannya tidak subjektif. Itu Bu Fani, kurang lebihnya. Baik Pak, berarti Pak, boleh saya simpulkan kira-kira misalkan nanti dia pelaksana, walaupun nanti pejabat penilainya adalah sekretaris, hari ini kan SKP Permen 46 ini kan hari ini karena sistem kerja itu pejabat penilai walaupun dia pengawas, pelaksana itu tidak menjadi pejabat, pengawasnya tidak menjadi pejabat penilai. Jadi pejabat penilainya adalah si sekretarisnya. Berarti nanti berdasarkan garis SOTK, pelaksananya hanya menilai pejabat pengawasnya saja, pengawasnya itu hanya menilai atasannya saja. Seperti itu ya Pak? Iya, ya betul seperti itu Bu. Oke. Jika kira-kira Pak, untuk yang selevel atau yang untuk pelaksananya, hari ini kan Pak di BKPSDM ini kemarin kita kan waktu izin Pak Dwi ya, yang kemarin kan waktu kita ikut asesmen ada pelaksana yang pangkatnya 3D yang sudah kita ikutkan asesmen. Mereka kan juga nanti dengan itu kan bolehlah masuk ke box ya Pak. Jadi kan boleh Boleh. ada juga penilaian 360-nya, sumbu X sumbu Y-nya akan ada penilaian. Untuk Ya. pelaksana kemarin yang telah mengikuti asesmen, itu jika dilakukan penilaian 360, mereka kan tidak memiliki bawahan. Itu pertama. Karena dia sendiri. Kemudian untuk kriteria atasannya itu kita sudah mengambil nilai perilaku dari SKP. Itu yang keduanya. Kemudian apakah relevan hanya untuk sumbu penilaian 360 kita ambil hanya satu dari atasannya saja, tidak melihat dari rekan sejawat, tidak melihat dari bawahannya karena dia kan tidak memiliki. Itu yang kedua. Kemudian apakah dibolehkan jika dikombinasi supaya nilainya itu tidak hanya nilai dari atasannya saja. Misalkan kita memberikan kuesioner dari rekan sejawat di bawah yang selevel sama pelaksananya atau tim kerja yang sama dengan pelaksananya. Apakah dibolehkan seperti itu, Pak? Supaya Oke. penilaiannya ini kan kalau kita lihat di Perka KBKN itu kan ada formulanya ya Pak, formula 360 tadi yang 85% dari atasan, nanti 15% dari bawahan penilaiannya. Kan penilaian 360 kan seperti itu. Ya. Apakah nanti akan diberlakukan seperti itu atau boleh hanya satu aja atasannya atau ada tambahan lainnya? Mungkin pencerahannya Pak Dwi? Ya, kalau kita mengacu ke KEPKA, memang di situ eh, ada nilai 85% dari atasan dan lain sebagainya. Nah, ketika ini yang kita katakanlah yang menjadi apa ya, suksesor ya, katakanlah.
ada pelaksana, kemudian posisinya sudah tinggi dan lain sebagainya, ini akan diorbitkan untuk menjadi atau menduduki jabatan setingkat lebih tinggi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kan nggak punya bawahan? Nah, Ya, apakah nilai hanya boleh 360-nya dilakukan nggak penilaian? ada. Berarti ini kalau dia pelaksana, otomatis kan tidak bawahan, tidak punya bawahan. Artinya yang boleh menilai itu hanya rekan sejawat dan atasan langsung. Ya, tentu nanti bobotnya akan disesuaikan ya karena uh, kehilangan salah satu penilai, tetapi di dalam nanti prosentasenya ini memiliki hak yang sama ya, dinilai dengan komposisi tadi ya sama ya konversinya. Misalkan walaupun dia hanya yang menilai katakanlah atasan satu, rekan sejawat dua, tidak empat orang yang menilai. Kalau yang kondisi normal kan ada atasan, kemudian ada sejawat, ada bawahan katakanlah. Nah, walaupun dia yang menilai tiga orang dengan empat orang, tetapi dipastikan bahwasanya itu nilainya, bobotnya itu juga memiliki nilai yang sama, hasil akhirnya. Itu kurang lebih, Bu. Baik, Pak Dwi. Terima kasih, cukup jelas ya Pak Dwi jawaban-jawabannya. Uh, Rekan-rekan dari BKPSDM, mumpung hari ini sharing session dari Pak Dwi dari Kadek 13, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Dwi? Izin Silakan, Kak Fani. Nasrullah kayaknya sudah Ya, menghidupkan mikrofonnya, silakan. terima kasih Kak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang kami hormati Pak Dwi Saputro dari BKN, kemudian kami hormati Kepala BKPSDM dan seluruh kepala bidang di BKPSDM. Izin Pak Dwi, saya mau bertanya Pak Dwi kan, ini kan posisinya penilaian 360 Pak Dwi. Berarti kan lingkaran Pak Dwi. Posisinya di lingkaran. Jadi boleh nggak dalam penilaian 360 ini komisionernya itu ditentukan Pak Dwi. Ditentukan maksimal 7 orang gitu Pak Dwi. Atau maksimal yang dinilai satu orang dinilai itu seluruh bidang, satu bidang 2 orang. Ya Pak Dwi, karena kan posisinya 360 nih Pak Dwi. Nah, terima kasih itu dulu Pak Dwi. Oke Assalamualaikum ya. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kalau 360 itu bentuknya lingkaran, makanya ada atasan, sejawat, kemudian bawahan ya. Sejawat itu mengapit dua, katakanlah kanan kiri, atasan itu di atas, bawahan itu di bawah. Nah, dalam hal ini apakah boleh yang dilakukan sampel ini lebih dari satu? Boleh saja, tentu saja boleh. Ya, Eh, hanya saja nanti ketika Bapak Ibu melakukan sampling ya dengan ini cara ngocoknya kita mungkin dengan sistem atau dan lain sebagainya yang bawahannya dan lain sebagainya tidak ada masalah ya sepanjang tadi ya pembobotannya misalkan dari atasan itu katakanlah nilainya 85 mempunyai bobot segitu. Nah, ketika ini dilakukan oleh kalau atasan pasti satu orang ya, yang bawahan atau teman sejawat. Kalau atasan tetap satu orang, atasan langsung ya. Nah, bawahan ini kan bisa lebih dari satu ataupun teman sejawatnya bisa lebih dari dua ataupun tiga. Nah, ini apakah boleh? Misalkan 7 dan lain sebagainya. Silakan saja. Tetapi tadi mekanisme pembobotannya nanti kan bawahan satu orang dengan bawahan tiga orang, katakanlah nilai bobot bawahan ini katakanlah 20% misalkan. Berarti nilai satu orang itu mempunyai bobot 20%, nanti itu kurang lebih juga sama ketika dinilaikan pembobotan oleh 7 orang. Tidak ada masalah. Ya. Tergantung nanti silahkan aturan mainnya dibuat seperti apa yang intinya ketika sudah dilakukan penilaian 360 derajat, ini semua orang mengetahui ya. Eh, Sebaiknya, sebagusnya ini dilakukan secara tertutup. Jadi tidak ada apa ya istilahnya, kamu kan nilai saya, ada intervensi, kemudian ada apa benturan kepentingan dan lain sebagainya. Sebaiknya ini dilakukan ditutup dan sebaiknya ini juga diacak. Ya, artinya apa? Kalau misalkan seorang pengawas anak buah pelaksananya ada tiga, tidak semuanya tiga-tiganya itu melakukan penilaian, bisa diacak ya. Untuk katakanlah misalkan eh, mau dilakukan tiap tahun, yang hari ini katakanlah si A,
kemudian tahun depan si B dan lain sebagainya. Karena memang secara teori ini memang langsung sesuai dengan garis SOTK. Ya, jadi tidak ada masalah dilakukan oleh banyak orang, tetapi intinya kalau atasan satu, sejawat misalkan katakanlah diperkenankan dua atau bawahan hanya memiliki bobot satu orang, ini bisa dilakukan beberapa orang, ini tidak ada masalah. Ya, silahkan saja aturan mainnya di, dilakukan seperti apa. Itu Bang Nasrul. Loh, Terima kasih Pak Dwi. ya kalau demokrasi semakin banyak pemilih katakanlah semakin objektif katakanlah seperti itu. Iya, Apa boleh Ya, seperti itu? Ya boleh-boleh saja. ya, Tapi tadi iya. bobotnya ya, satu. tapi Dan Mm. electoral threshold-nya misalkan Iya, iya, 50%. iya. Memang bobotnya hanya 50%, walaupun dinilai satu orang ataupun 50 orang itu sama. Dan sebaiknya tadi ya, dilakukan random acak. Jadi tidak tahu ya, tidak tahu. ya. Saya ada melihat ini Pak Dwi kemarin Pak Dwi. Nah, Zoom dari Jawa Barat atau Jawa Timur Pak Dwi. Mereka Mm-mm. memakai Google Form Pak Dwi. Iya, Untuk boleh Form. dengan Google Form. Ya, biasanya sih dengan Google Form itu lebih sederhana. Jadi nanti melalui WA saja, nanti hasilnya sudah Ya, terintip di kita. Nanti rumus dan lain sebagainya. Nah, ini yang ahli Excel atau apa ahli mana yang akan menyusun dia. Ya, iya Pak Dwi. itu Bang Nasrul. Ya. Terima kasih Pak Dwi. Oke, terima kasih Nasrullah. Baik Pak Dwi, satu lagi nih Pak Dwi. Tadi kan kalau kita penilaiannya yang pengawasnya oke lah di garis strukturalnya itu mereka ada bawahannya ya karena di SOTK-nya. Bagaimana yang dulunya struktural hari ini sudah JF, kemudian statusnya adalah ketua tim kerja di bidangnya, apakah memiliki bawahan untuk menilai atau hanya rekan sejawat saja yang menilai? Silakan Pak Dwi. Satu lagi pertanyaan sebelum saya pun sudah lihat Pak Didi dari tadi mungkin sudah bergabung dengan kita. Saya akan menanyakan arahan dan pandangan beliau. Sebelumnya silahkan dulu Pak Dwi menjawab itu dulu. Ya, oke. Karena ada beberapa ketua tim di sini yang JF. Iya, ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang eranya sudah bergeser ya, jadi struktural menjadi kelompok kerja. Nah, ketika ini kelompok kerja, orang yang dikatakanlah menjadi ketua tim kerja, apakah boleh eh, yang tim kerjanya, yang bukan katakanlah yang di bawah ketua tim kerja ini, apakah boleh menilai ketua tim kerjanya? Berarti ini dalam konteks birokrasi yang sesuai dengan Permen 47 ya, dengan sistem kerja. Nah, kalau kita bicara regulasinya, kalau kebetulan regulasinya ini masih mengacu yang lama, ya belum fleksibel. Nah, ini berarti kalau dia seorang jabatan fungsional, tentu tidak memiliki anggota atau anak buah, ya. Tetapi ketika yang bersangkutan ditunjuk menjadi ketua tim kerja, ya, ini ada kemungkinan yang bersangkutan memiliki anggota tim kerja. Nah, pertanyaannya, apakah anggota tim kerja ini diperkenankan untuk menilai ketua tim kerja? Kan pertanyaannya seperti itu, ya. Ya, Nah, kalau kita mengacu ke konteks apa ya, Permen 47 sistem kerja, ya, eh, ada memang ketua tim kerja ketika apa ya, ketika dilakukan penilaian, ini misalkan saya kan ketua tim kerja Pak Kanrek. Nah, baik saya maupun anggota saya ini yang menilai kinerjanya kan Pak Kantek semua. ya, Ada kalanya saya itu diminta pendapat, ya, diminta pendapat. Apakah benar kinerja A seperti ini? Apakah benar kinerja B seperti ini? Nah, walaupun nanti, walaupun nanti eh, yang menilai final itu adalah kepala kantornya. Nah, kalau menurut saya, ini masih menurut saya, Bu, ya, karena memang kalau secara teorinya ini bertentangan, tapi di dalam sistem apa? Sistem kerja ini diperbolehkan. Kalau menurut saya boleh-boleh saja, Bu. Ya, yang penting tadi ketika pembobotannya ini harus tepat, ya. Kan tidak berpengaruh juga, misalkan tidak terlalu signifikan
ketika yang bersangkutan katakanlah tidak memiliki anak buah, hanya dinilai atasan sama dengan sejawat. Nah, sejawat ini katakanlah kalau di dalam tim kerja bisa jadi menjadi bawahan, ini juga memiliki bobot. Artinya ketika ada pembobotan, ini walaupun dinilai ataupun tidak dinilai, ini tidak terlalu signifikan akan memberikan kontribusi terhadap perubahan nilai terhadap perilakunya, Bu. Kalau menurut saya itu boleh eh, di dalam tim kerja yang bukan menjadi ketua tim pekerja menilai eh, ketua tim kerjanya. Karena memang di dalam aturannya, di dalam sistem kerja, ini walaupun bukan anak buah secara langsung, tetapi menjadi bagian daripada tanggung jawab ketua tim kerja, tidak secara SOTK. Itu Bu, kalau menurut saya ya, karena ini bisa didiskusikan lebih lebih jauh lagi ya, karena memang dasar aturannya ya ini masih berbenturan antara aturan lama yang 360 ini harus sesuai garis SOTK, tetapi dengan sistem kerja ini lebih fleksibel ya. Itu Bu menurut saya. Oke Pak, berarti statusnya nanti sebagai anggota tim kerja itu berarti sebagai bawahan ya Pak, seperti itu ya? Boleh. Ya, Asumsinya Pak Dwi seperti diposisikan itu ya boleh Pak? juga seperti itu. Oke, baik Pak Dwi. Silakan Kak Tami yang telah resen. Selanjutnya kita Ya, akan mendengarkan arahan dari Pak Didi. makasih. Ini saya mungkin aja Pak I, terkait i- pengertian rekan sejawat. Suaranya izin terdengar Kak kayak Fani? terdengar tapi agak ngelek ya. Mungkin putus-putus jaringan di sana mungkin agak Ya, ini ya susah sedikit. Coba agak agak terputus-putus. cek. Oke, Suaranya terdengar Kak? Oke, oke dengar. oke. Izin Pak Dwi, eh, ingin bertanya sedikit kerja Pak Dwi terkait pengertian secara ini sih Pak Dwi, rekan sejawat ini. Yang dinamakan rekan sejawat ini nantinya apakah yang satu unit kerja atau dalam hal ini satu bidang, misalnya pegawai yang setara atau selevel yang berada di satu bidang atau boleh di satu unit organisasi. Misalnya saya sendiri mau menilai rekan sejawat saya yang satu unit kerja atau yang sesama bidang, Pak Dwi. Nah, ini untuk penilaian rekan sejawatnya. Begitu juga staf nih. Ini staf kan banyak nih Pak Dwi misalnya pelaksana. Oke, jadi Agak pengertian terputus. rekan sejawat, kalau misalkan kita contohkan di BKPSDM Aceh Timur, misalkan yang menjadi atasan itu adalah paling tinggi itu adalah Pak Didi. Kemudian ada kabitnya, ada Pak Fuad, ada berapa? Empat Bang ya? Rudi, ya. Pak Ada Budi, Bang Rudi, kinerja, ada Fuad, Fahmi dan lain pimpinan. sebagainya. Nah, Ya. rekan sejawat untuk administrator ini adalah administrator juga, ya di dalam satu bidang atau dalam satu unit kerja. Kita sebutnya ini BKPSDM itu unit kerja, ya. Berarti untuk administrator rekan sejawatnya itu adalah administrator juga. Begitu juga nanti katakanlah di bawah Bu Fani itu ada pengawas, ya ada pengawas lebih dari satu, maka rekan sejawatnya itu adalah pengawas juga dan pelaksana itu juga rekan sejawatnya itu di dalam satu di bawah satu satu pengawas yang sama, tidak boleh lari dari apa ya, dari atasan langsung kita. Ya, misalkan kalau saya satu kantor, misalkan ada pelaksana di kami, misalkan di Pokja Sidigi, ada juga di Pokja Pemberhentian, maka itu tidak bisa dikatakan rekan sejawat. Ya, jadi sama-sama yang berada pelaksananya ini di bawah satu garis SOTK-nya di bawahnya, ya. Itu pengertian teman sejawat. Karena mereka di situ nanti Bapak Ibu yang bekerja hari-harinya sama, ya kan? Jadi kan pengamatannya bisa dilakukan. Misalkan kalau kami Bapak Ibu nanya eh, contoh yang di bawah misalkan dengan eh, Pak Agus misalkan katakanlah
Bahkan dalam 1 minggu itu saya belum tentu bisa ketemu. Kan itu. Kadang dengan kesibukan, kondisi logis dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika diminta dilakukan penilaian kan ini tidak fair juga. Tetapi kalau misalkan yang bersangkutan pelaksanaan dalam satu di bawah pengawas yang sama, ini kan memang menjadi tim kerja tiap hari dan lain sebagainya. Kapan dia masuk, kapan dia istirahat tahu kita. Ya, dia melakukan apa, pekerjaannya apa dan lain sebagainya. Kita sering diskusi dan lain sebagainya. Maka akan tidak fair ketika memang ini jauh. Nah, ketika konteksnya kita administrator, sama-sama administrator, ketika ada suatu permasalahan, tentu Pak Didi manggilnya kan semua administrator. Ini pasti berhubungan. Begitu juga misalkan Bu Fani ada 4 pengawas di bawahnya. Nah, ini kan yang akan dipanggil 4 pengawas. Nah, yang dimaksud peer atau teman sejawat ini seperti itu, Pak Haitami ya. Itu Bu Fani. Oke, terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya. Izin Pak Dwi, ini Pak Didi mungkin apakah sudah sampai di tempat? Ayo, nggak apa-apa. Ya, Apa nih? silahkan Dengar suara Pak ya? Didi. Ya, Ya, silakan Pak. Apakah ada arahannya Pak terkait ya, sharing session kita hari ini Pak? Menarik 360 ya. untuk penerapan manajemen talenta. Kemudian ada arahan lain Pak terkait penerapan manajemen talenta di Aceh Timur yang akan kita laksanakan ke depannya seperti apa? Silakan Pak Didi Eh, arahannya sebelum kita lanjutkan baik. mempraktikkan penilaian Ya, 360. ya. Baik, Pak Dwi, izin Pak Dwi. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sekalian Pak Dwi, Waalaikumsalam. pejabat struktural, pejabat administrator, pejabat JM dan pelaksana. Izin, saya menyimak dari Pak Dwi perkembangan dari acara ini. Saya ikutin arahan Pak Dwi dan eh, kami memang prinsipnya hari ini memang sedang memproses percepatan untuk manajemen talenta. Kami dapat pastikan memang saya ikutin yang hampir persis yang Pak Dwi sampaikan. Mungkin 90% ya, pelaksanaan 360 itu yang sedang kita laksanakan mendekati dari arahan Pak Dwi. Hari ini, minggu lalu Pak Dwi izin, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian 360 untuk internal BKPSDM dari saya atasan kepada pejabat administrator. Nah, pelaksanaan itu kami lakukan dengan Zoom. Jadi penilaian atasan saya menggunakan langsung saya gunakan SKP, sedangkan bawahan hari itu minggu lalu kita menggunakan data dari menggunakan Google Form seperti yang Pak Ana sampaikan tadi. Jadi minggu lalu kita ada melaksanakan menggunakan Google Form dan itu kita tampilkan ke Zoom. Kita nggak menampilkan nama si penilai, tapi kita mau kasih tahu bahwasanya inilah yang masuk data di hari itu. Nah, ini menjadi prototip sebenarnya. Kami mau coba pelaksanaan BKFSD, bahkan kami lakukan ke OPD lain setelah ini. Malah harapan kami Pak Dwi hadir. Sebentar lagi kita akan coba untuk pelaksanaan penilaian kepada kabitnya sebentar lagi nih Pak Dwi. Jadi kami perlu masukkan ke Pak Dwi, gimana apakah pelaksanaan kami sudah pas. Karena memang seperti Pak Dwi sampaikan, nggak ada aturan baku, tapi kami coba menyusun standar. Mudah-mudahan tidak larilah dari ketentuan 411, 1144. Iya, Berapa sih? 11.25. Ya, harapan kami nggak lari dari itu. Nah, terkait dengan manajemen talenta, mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan Pak Dwi, kami coba mengejar pengisian rotasi mutasi eselon 2 untuk di kurang lebih 3 minggu ke depan kami akan coba mengajukan ekspos. Nah, ini juga menjadi teknis akhir. Jadi pelaksanaan 360 juga akan kita lakukan juga ke kepala OPD. Nah, untuk kepala OPD, teknisnya itu penilaian SKP tahunan Pak Bupati, ya, tapi tidak dengan rekan sejawat. Saya memakainya ke bawahnya, ke kabitnya. Berarti yang kemarin saya lakukan untuk kabit saya itu, saya dan bawahan menilai kabit. Kemarin saya pakai itu nilainya kabit saya dan Pak Bupati. Artinya saya cuma pakai 2 instrumen. Saya kenapa nggak pakai 3? Memang di ketentuan boleh 3, boleh 2, Pak Dwi. Ya. Nah, cuman di percepatan ini saya lihat kalau rekan sejawat ini juga nggak benar-benar juga. Saya lihat juga kurang-kurang effort juga. Antara Fuad dengan Bang Tio itu udah akrab betul.
ya kan? Yuk nanti aku nilai sekian, nah itu udah tahu mereka tuh. Nah tapi minimal begini, eh, saya coba nilai saya itu dengan beberapa lima kan sudah pasti lumayan lah, gitu kan. Tinggal di bawahnya itu mereka berbagi. Kemarin kita untuk kabit, saya pastikan informasinya untuk kabit kan udah lengkap. Jadi semua kabit BKFSM itu sudah selesai penuh nilai mata talentanya Pak Dwi. Penuh. Nanti bisa kapan nih koordinasi juga. Bahwasanya untuk untuk pegawai BKFSM jabatan sudah penuh. Untuk saya juga sudah penuh. Cuman tinggal saya mentransfer ke rekan-rekan OPD lain setelah hari ini pelaksanaan. Eh, Sedikit juga terkait dengan format memang eh, untuk 360 ini kami memang perlu bimbingan akhir dari Pak Dwi. Makanya kalau bisa Pak Dwi bisa hadir sampai dengan pelaksanaan penilaian start lagi itu. Jadi nanti pola-pola penilaiannya itu apabila memang ada kekurangan atau tidak sesuai dengan ketentuan mungkin bisa diingatkan kami Pak Dwi. Jadi untuk kita bisa eh, penguatan di 360. Selanjutnya Kak Fani saya juga harus turun. Mungkin itu aja Kak Fani dari saya ya. Kak Fani ya. Oh ya, izin. Ya, Pak Dwi, saya izin Pak Dwi juga. Saya mau Oke, ke Pak Didi. dalam ya. Makasih Pak Dwi ya. Wabillahi taufiq wal Oke, hidayah. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi atas arahan dan tanggapannya. Bagaimana Pak Dwi, tadi mungkin sudah dijelaskan secara sekilas bahwa untuk kami di BKPSM ini untuk pejabat administratornya minggu lalu dan JPTJ juga sudah melakukan penilaian 360 versi yang saya sampaikan sebelumnya tadi Pak Dwi. Mungkin hari ini selanjutnya kita akan memberikan penilaian 360 itu dari posisi pejabat pengawas pelaksana yang selevel. Kemudian ada satu lagi pertanyaan nih Pak Dwi. Pertanyaannya itu dari Nisa. Nisa itu bertanya seperti ini. Berdasarkan penjelasan tadi, jika pelaksananya cuma satu, yang menilai bagian rekan sejawatnya seperti apa? Pelaksananya cuma satu, kan mungkin ia masuk boxnya, untuk rekan sejawatnya itu siapa atau tidak ada? Karena kan dia beliau cuma satu. Bagaimana Pak Dwi? Ya, kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Berarti otomatis, tapi tadi ya dengan ketentuan, ini tidak mengurangi komposisi daripada 10%-nya. Walaupun tidak ada yang menilai, Oke. tapi bobotnya tetap disamakan dengan ketika ada yang menilai. Ya, jadi sangat sangat fleksibel sebenarnya. Karena tadi ya, untuk aturan bakunya ini, itulah mungkin kalau menurut anggapan saya, kenapa aturan bakunya ini tidak ada, belum ada sampai sekarang, karena memang di apa sangat dinamis sekali, ya. Kondisi-kondisi di lapangan itu sangat dinamis sekali ya. Bahkan ada katakanlah kabit yang nggak punya pengawas, nggak punya anak buah pun ada juga. Terus siapa yang menilai? Nah makanya tadi saya sampaikan ada beberapa kabupaten kota yang menggunakan nilai atasan langsung tadi itu sudah final. Oke. Nilai atasan langsung itu dipakai untuk sejawat juga, ada yang dipakai untuk pelaksana juga. Nah, kalau misalkan tadi klausulnya tadi misalkan tidak ada rekan sejawat, nah ini bisa menjadi rujukan ya, bahwasanya untuk yang rekan sejawatnya tadi dilakukan juga oleh atasan langsungnya. Ya, mengambil nilai atasan langsung ini juga diperbolehkan dengan komposisi yang sesuai dengan bobot sejawat seperti itu, Bu. Kak Oke, Fani, baik. Pak, Ya, Kak Fani, iya Pak Didi. Iya Pak. Pak Dwi saya sedikit lagi Pak Dwi, nyambung barusan tuh. Iya. Sekiranya berarti kalau nggak ada yang nilai, eh, berarti bawahan nggak nilai, artinya bisa kita pakai nilai dari atasan. Kan gitu ya Pak Dwi ya? Iya, betul betul. Nah, eh, tentu itu kan perlu ada standar waktu kan. Jadi Gimana Pak Didi? perlu ada standar waktunya, kapan pelaksanaan, kapan harus selesai menilai atau segala macamnya gitu ya. Oh, Karena itu biasanya ketika untuk mengisi sih. Ketika untuk ya, mengisi jabatannya boleh dilakukan. ya, Ya tentatif, waktunya tentatif. Ketika ada hmm, jabatan kosong dibutuhkan itu segera diisi, tidak ada masalah.
Tidak harus Oke, setiap ini dan harus dilakukan semua, tidak harus. oke. Ini sebagai arah kebijakan pelaksanaan nih Pak Dwi. Oh iya, Berarti iya. begini kapan nih pelaksanaan penilaian 360 yang versi Google Form nanti itu juga di pelaksanaan di nanti di penilaian ya. Kalau di kita kan sedang proses uji. Berarti ke depan kita harus membuat standar waktu berapa lama. Karena kalau Baik. enggak nanti yang versi bawahannya. Karena kalau yang atasan udah pasti ada SKP. Nah, misalnya nanti ada waktu 1 bulan. Jadi kita harus kunci sebulan. Kalau nggak ada penilaian sebulan itu, berarti mau nggak mau kita akan ambil penyatasan biar untuk lengkap pendataan itu. Nah, jadi kalau enggak nanti kalau nggak ada batasan waktu, mereka juga nggak ngisi, kita juga nunggu-nunggu, akhirnya kita ngambil sikap ambil atasan. Itu bisa Pak Dwi ya? Bisa. Kalau kita lihat sifatnya di Simata, dia yang malah tahunan ya. Ketika tahun Ya, tahunan. Tahunan, sudah tahunan, tahunan. dia Benar. tidak ada lagi ya. Nah, makanya Ya, waktunya ya, itu sebenarnya relatif. Ketika butuh dan lain sebagainya, kapanpun itu mau dilaksanakan, tergantung kondisi dan situasi, tidak ada masalah. ya, ya. Jadi memang nanti, kalau ini kan cerita tahunan memang Pak Dwi. Sekiranya tahunan kita akan buat program secara umum Aceh Timur, kita akan buat waktu. Apabila waktu itu, kamu ya tahunan 2025 ini kan ceritanya kan, Ya, ya Pak. sekiranya itu melebihi waktu sebulan yang kita tentukan, kita akan membypass yang punya atasannya. Sayang juga kalau nanti kita nunggu ketinggalan, dia nggak dapat nilai juga, nggak masuk ke dalam sistem kita kan Ya. Pak Dwi, sayang juga. Kalau di kami malah Akhirnya, 1 hari atau 2 hari dia. Begitu Oh, wah mendapat lebih kejam lagi ya Pak. notifikasi WA dan lebih SMS-nya, lebih langsung sempit ngisi waktunya, ya. lebih sempit Ya, ya Pak Didi. lebih Pak Didi sempit kasih kalau di sana. waktunya 1 bulan, kalau Pak Dwi di BKN cuma 1 sampai 2 hari, lebih Ya, sempit karena memang tadi waktunya. situasional ya, Bu. Ketika dapat Iya, WA notifikasi dari atas, dari Biro SDM, ya, kami begitu ini langsung dikasih waktu. Dan itu pun nanti ngisinya eh, request akses ya kami. Jadi nggak langsung diberikan akses. Jadi saya ketika menginput ada request akses dulu, baru konfirmasi lagi sama PIC-nya baru dibuka. Nanti saya Oh, sudah terisi baru ditutup. Kalau di tempat saya mah seperti itu. Jadi penilaian itu nggak open terbuka gitu nggak. oh, ya. ya. Bahkan kalau itu malah bisa dibilang menit bukan hari ya. Kapan kita akses langsung input dan lain sebagainya, tutup dia. Tuh. Kalau di saya seperti itu di kami. Ya, oke Pak Didi, mungkin Oke, yang oke, yang oke, di siap. yang arahan Pak Didi tadi akan kami rangkum bahwa nanti waktu kita akan menilai 360 yang untuk dari atasannya mungkin sudah ada dari nilai SKP. Kemudian yang Oke, menjadi penilaian bawahan kita akan memberikan timeline waktunya, berapa lama mereka jadwal untuk menginputnya atau ya, menilainya sehingga rekapan akhirnya itu dapat menjadi penilaian. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan ASN belum dinilai, maka akan dibypass oleh penilaian dari atasan langsungnya saja. Mungkin Ya. seperti itu ya arahnya Pak Didi ya. ya. Sejalan Satu dengan lagi yang kapan nih ya Pak Didi. eh, Ya, Google Form itu harus kita sediakan untuk penilaian. Kan? ya. Jadi Baik Pak. kita yang menyediakan formatnya, kalau perlu link itu memang masuk ke kita datanya. Ya, baik. Jadi Itu mereka nanti mereka ya, cuma siap. cukup mengisi, nanti tapi dia ngelink ke kita untuk tabulasi nilai itu, gitu aja sih. Ya, siap. Ini mungkin terima kasih Pak Didi. Dari Kaitami, dari bidang kinerja, Pak Dwin mungkin masih bergabung ya sama kita, karena kita akhirnya nanti akan menilai untuk jabatan pengawas, pelaksana yang kemarin mengikuti asesmen, kemudian untuk yang pelaksana yang selevel berdasarkan garis SOPK tadi. Karena kami sebelumnya berpikir untuk penilaiannya itu dari rekan sejawat. Tetapi ini kita sudah ketemu bahwa nanti kita berdasarkan garis SOPK-nya itu dibolehkan. Ya silakan dari Kaitami. Kaitami masih di dalam link Zoom kita hari ini untuk memberikan arahannya. Ya Kak, ini mungkin penjelasan terkait ini ya Google Form ya Kak ya, Ya, instrumen kita. terkait penilaian Google Form, selanjutnya kita akan melakukan penilaian untuk pejabat pengawasnya, kemudian kita akan menilai untuk jabatan pelaksananya yang kemarin telah mengikuti asesmen, itu dulu, yang kemudian selanjutnya arahan terkait bagaimana kita mengisinya. Nanti saya akan share NIP ASN-ASN yang
yang masuk di dalam BKPSDM kita hari ini. Itu yang pertama. Selanjutnya Pak Dwi, setelah ini kami akan berkoordinasi kembali sama Pak Dwi. Setelah Kaitami akan tayang, kita akan kiat-kiat untuk ekspos itu seperti apa ya Pak? Kiat-kiat ekspos untuk manajemen talenta, karena tadi sekilas sudah diinformasikan ya sama Pak Didi, itu Aceh Timur akan coba mengekspos untuk talent dari manajemen talenta itu untuk dilaksanakan UKOM-nya, karena ada beberapa uji kompetensi untuk pejabat struktural eselon 2 mungkin yang sudah memasuki 2 tahun masa kerjanya jabatannya, atau 3 tahun, atau bahkan sudah 5 tahun masa kerja jabatannya. Sehingga kami ingin menggunakan manajemen talenta ini untuk sebagai UKOM-nya, media UKOM-nya. Bagaimana Pak kiat-kiat dari kiat-kiatnya untuk kami bisa expose seperti itu, atau kita expose dulu baru UKOM-nya, atau kita jalankan UKOM-nya itu dulu, atau bagian dari expose-nya? Mungkin itu. Atau ini sebelum Pak Dwi, sebelum Kai masuk, kita bisa Pak Dwi menjelaskan dulu singkat, baru kita masuk ke dalam tahapan Kaitami tadi. Oke. Izin mohon maaf saya sebelumnya pada Kaitami. Bagaimana Pak Dwi? Jadi expose ini nanti finalnya untuk mendapatkan SIM, istilahnya seperti itu ya. Jadi nanti sebelum ada expose, ini ada pra-expose, Bu. Kalau expose nanti ini langsung dengan kepala BKN. Ya, jadi nanti ada pra-expose ini. Nah, di pra-expose ini apa nanti yang menjadi rekomendasi, kemudian apa yang menjadi kekurangan, kemudian apa perlu yang ditambah dan lain sebagainya, itu nanti akan dirangkum di dalam pra-expose. Ya, jadi misalkan terkait dengan berkas, kemudian aturan dan lain sebagainya, ketika nanti ini kurang dan lain sebagainya akan dilaksanakan di pra-expose. Nah, kemudian setelah ada kelengkapan semuanya dan kita siap fit, nah makanya diusahakan di expose itu pasti berhasil, Bang. Pasti berhasil. Ya, makanya expose itu adalah finalnya. Dan dia kalau tidak salah itu yang setahu saya ini memang langsung berangkat ke Jakarta semua, termasuk nanti dari pimpinan Pak Bupati, kemudian beserta mungkin yang dari Komite Talenta dan lain sebagainya. Nah, makanya diselesaikan di pra-expose, kemudian di expose itu sudah final. Dan kami mengharapkan atau ingin memastikan setelah expose itu memang finalnya di situ, Bu. Harus mendapatkan sertifikat. Seperti itu, Bu. Jadi untuk bisa penerapan manajemen talentanya dan nah mungkin barangkali kalau misalkan ini nanti berkenan, saya coba minta jadwal ke pusat. Barangkali nanti kalau ada expose ataupun pra-expose, saya pun juga belum pernah ikut ya. Nanti bisa kita kalau misalkan dikasih link Zoom dan lain sebagainya, kita akan menyimak pra-expose itu seperti apa. Ya, nanti untuk Aceh Timur karena ini sudah siap, mungkin saya nanti akan minta ke pusat jadwal instansi mana yang sudah siap pra-expose. Nah, nanti barangkali dari situ kita sama-sama, Bu. Ya, kita hadir di situ menyimak pra-expose itu seperti apa. Kalau Ibu hari ini minta kisi-kisi dan lain sebagainya, saya belum bisa menjelaskan. Itu dia, Bu ya. Baik, Pak. Berarti Oke, nanti untuk pendampingan sebelum kita expose atau sebelum menerapkan manajemen talenta itu, berarti kita akan ada pra-expose-nya. Pra-expose-nya itu berarti memastikan kesiapan instansi ya, Pak? Iya, betul, betul. Oke. Baik. Pak Dwi, kapan nih? Iya, Pak. Tadi kan ceritanya ada pra-expose, itu Iya, kan Pak Pak. Dwi? Iya. Ada nggak pra-expose? Artinya sebelum pra itu ada pra-expose lagi, ada nggak? Ya, boleh nanti kalau Maksudnya, misalkan sebelum pra-expose, kita minta pendampingan dari pusat. Kita Zoom terlebih dahulu boleh? Iya, jadi gitu Pak. Nanti Karena kami jadwalkan. harapan Minggu kita depan, kan Pak. di Minggu Ya. depan itu ada Tamiang juga, nanti sekalian Aceh Timur, kemudian Aceh Jaya sama Pidi Jaya. Oke, Nanti kita Pak. akan jadwalkan pra-expose. Ya, pra-expose. Nah, dengan tim dari pusat ya. Nanti saya minta jadwal. biar lebih matang gitu Pak kami Oke. persiapannya gitu. Oke, Bu. Baik Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Dwi. Pak Dwi jangan meninggalkan layar Zoom kita. Pak Dwi dapat mengikuti penilaian 360 kami, versi kami yang minimalis ini. Silahkan Kaitami untuk menginformasikan ke kita ke Google Form-nya. Silakan. Baik, Kak. Suaranya terdengar, Kak, jelas ya? Jelas, cukup jelas. Kali ini jelas, terang benderang. Ini jelas ya. Izin saya share linknya, Pak Dwi, izin Pak.
Sudah muncul linknya? Share screen-nya sudah muncul, Kak? Sudah ya? Sudah. Baik, Pak Dwi, yang seperti yang Pak Dwi sampaikan tadi, memang untuk penilaian perilaku 360 ini kan belum ada standar ya dari BKN. Jadi instansi meramu atau mendeskripsikan sendiri untuk keperluan di manajemen talenta. Nah, Pak Dwi, minggu lalu kami udah membuat dalam bentuk Google Form terkait bagaimana nanti penilaian perilaku bagi atasan, bawahan, dan rekan kerja. Nah, nanti implementasinya mungkin apakah kami akan menggunakan kondisi ketiga, atasan dan bawahan saja, itu nanti kebijakan di kami lagi. Nah, ini terkait Google Form, Pak Dwi, mungkin kami nanti minta masukan, Pak Dwi ya, nanti di masing-masing aspek, saya sudah mendeskripsikan ya, atau membuat uraian di masing-masing aspek bagaimana penilaian nanti di kategori baik, sangat baik, kurang, cukup, dan sangat kurang, Pak Dwi. Nah, nanti mungkin minta masukan, karena nantinya form ini akan kita sharing ke OPD-OPD lain, Pak Dwi, untuk dilaksanakan. Nah, ini halaman awalnya ya, Google Form-nya. Di sini ada kita jelaskan sedikit terkait umpan balik 360, kondisinya bagaimana, nilai bobotnya di masing-masing kondisi. Kemudian nanti kita menyediakan linknya, Pak Dwi. Ada 3 link ya, link untuk atasan menilai bawahan, kemudian bawahan menilai atasan, kemudian untuk rekan kerja sejawat. Nah, jadi untuk instrumennya nanti teman-teman tinggal mengeklik aja form penilaiannya untuk melakukan penilaian. Misalnya kita klik untuk penilaian terhadap bawahan. Nah, ini dia nanti pegawai atau atasan memberikan nilai kepada bawahannya ya. Nah, nanti ada pun data-datanya yang kita ambil nanti dari tahun penilaiannya, Pak Dwi ya. Kemudian satuan kerjanya, nama bawahannya, NIP bawahannya, dan nanti dinilai berdasarkan core value ASN berakhlak. Nah, ini kebetulan form yang minggu lalu ini belum saya rincikan ya uraian-uraiannya. Nanti akan saya tampilkan yang sudah ada rinciannya, Pak Dwi. Nah, ini kalau yang kemarin kami langsung mengambil 7 aspek core value ASN berakhlak, tapi tidak menguraikan. Misalnya untuk 5 ini apa sih deskripsinya, 4 dan sampai ke 1 ini. Nah, tapi di form 1 lagi, saya akan menampilkan yang sudah ada deskripsinya, Pak. Nah, ini nanti tinggal diisi oleh atasan ya, untuk bawahannya, kemudian disubmit. Maka nilainya nanti akan kita peroleh sesuai dengan nilai yang diberikan. Nah, untuk data pemberi nilai, ini yang seperti kita disampaikan Pak Didi tadi, Pak Dwi, ini kita tidak mengambil, tidak mengambil supaya mungkin lebih objektif dan dirahasiakan lah mungkin penilainya. Nah, mungkin minta saran juga Pak Dwi, apakah nanti perlu kita ambil data penilainya ya untuk kita data atau bagaimana nantinya. Nah, kemudian kita balik lagi ke form selanjutnya yang sudah ada rincian. Ini di form penilai rekan sejawat. Di sini sudah ada rinciannya Pak Dwi, yang sudah kita rincikan, deskripsikan sesuai masing-masing aspeknya. Misalnya di orientasi pelayanan, di sini nanti sudah kita deskripsikan. Saya juga kemarin cari-cari juga googling Pak Dwi, karena memang belum ada standarnya. Ini saya mendeskripsikan atau saya menguraikan lah dari instrumen core value berakhlak yang 3 aspek di Permenpan. Nah, jadi di sini nanti tinggal dinilai ya, tinggal memilih nilai di masing-masing aspek dan ada deskripsinya. Kira-kira nanti si penilai ini membaca dulu untuk nilai baik itu seperti apa. Misalnya di berorientasi pelayanan, bernilai baik itu sangat memahami kebutuhan pelayanan dan sangat ramah serta cekatan dalam memberikan pelayanan. Nah, mungkin kalau kira-kira pengamatannya ya seperti Pak Dwi bilang tadi ya, harus diamati ya, atau ada indikator penjelasannya seperti ini, kira-kira yang mau dinilai
mencakup nggak nilai ini. Kalau mencakup nanti tinggal dipilih nilainya 5 ya, atau nanti kategorinya sangat baik. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke nilai 1. Nah, indikator ini berarti kita kunci Pak Dwi ya, karena nilainya sangat baik-baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kita kunci dari nilai yang tertinggi itu sangat baik, atau misalnya sangat memahami ya. Nanti turunan ke bawahnya memahami, kemudian cukup memahami, kurang memahami, dan sangat tidak memahami. Nah, ini adalah instrumen kita, Pak Dwi, yang sudah kita susun untuk masing-masing aspek penilaiannya. Nah, kemudian selanjutnya nanti untuk menilai aspek orientasi pelayanan nanti tinggal pilih salah satu nilai oleh si penilai. Kemudian yang kedua juga ada 5 nilai ya, sama udah kita deskripsikan sesuai core value berakhlak. Cuman ini kita deskripsikan sendiri Pak Dwi karena tadi belum ada instrumen yang dari BKN. Tapi saya tadi melihat ini dari paparan Pak Dwi di materinya ada Pak Dwi contohkan satu ya terkait orientasi pelayanan tadi ada bahasa-bahasa yang saya lihat gitu. Mungkin kami nanti minta Pak Dwi ya untuk kita diskusikan apakah kita memakai yang dari Pak Dwi itu atau sudah layak yang sudah kita susun ini. Nah, untuk yang kedua, karena ini akuntabel ya, lebih kepada bertanggung jawab dalam bekerja, jujur ya. Nah, jadi kita kunci bahasanya seperti ini Pak Dwi. Misalnya untuk poin nomor 5, sangat jujur, sangat disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian langsung turun ke level bawahnya, jujur, cukup jujur, kurang jujur, dan sangat tidak jujur ya. Mungkin ini saya tidak baca detail ya, karena ada tampilan. Kemudian juga yang poin kompeten ya, untuk aspek kompeten juga kita kunci sesuai nilai-nilai core value berakhlak yang instrumen di 3 itu. Kita kunci di sini karena di sini kompeten, bagaimana seseorang atau pegawai itu dalam pengembangan kompetensi dan bekerja apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu ya. Berarti kita menilai kompetensinya. Jadi untuk poin nomor 5 kita nilai dengan melaksanakan tugas dengan kualitas yang sangat baik dan memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan potensi dirinya. Jadi itu untuk poin nomor 5. Kemudian langsung kita turunkan standarnya ke bawah untuk nilai di bawahnya ya. Kemudian kalau ini sangat baik, kalau yang di potensi baik nanti ya nilainya. Kemudian dinilai cukup nanti berarti dia kualitasnya cukup baik. Kemudian langsung di bawahnya lagi kurang baik dan sangat buruk Pak. Nah ini instrumen yang kita susun masih di lingkup BKPSM Pak. Kemudian begitu juga di bawahnya harmonis. Karena ini berkaitan dengan bagaimana sikap dan perilaku dalam saling menolong dan menghargai perbedaan, kita kunci bahasanya seperti ini, Pak. Nah, misalnya kalau untuk yang sangat baik, bahasanya sangat suka menolong dan sangat menghargai perbedaan. Kemudian suka menolong dan menghargai perbedaan, cukup suka, kurang suka, dan tidak suka. Nah, jadi nanti si pegawai tinggal memilih salah satu ya, sesuai dengan pengamatan dia terhadap si PNS yang ingin dia nilai. Nah, kemudian untuk loyal, deskripsinya, loyal ini karena berkaitan dengan menjaga nama baik ASN dan instansi ya. Jadi kita kunci kalau nomor 5 itu sangat baik, memiliki dedikasi yang sangat tinggi dan sangat mampu menjaga nama baik sesama ASN. Nah, kemudian di bawahnya berdedikasi dan mampu menjaga nama baik ya. Jadi kita turunkan level deskripsinya, kemudian cukup, kurang, dan sangat tidak berdedikasi. Nah, untuk poin yang nantinya menjadi nilai sangat buruk. Kemudian untuk adaptif, ini berkaitan dengan bagaimana PNS itu menyesuaikan diri ya dengan setiap perubahan kebijakan dan perubahan organisasi. Jadi kita kunci bahasanya untuk poin nomor 5 itu sangat proaktif terhadap setiap perubahan dan sangat cepat menyesuaikan diri ya. Jadi kalau memang ada PNS yang sangat
proaktif terhadap setiap perubahan dan cepat menyesuaikan diri ya terhadap kebijakan-kebijakan dan perubahan-perubahan, itu nanti nilainya menjadi sangat baik. Nah, kemudian standarnya kita turunkan lagi menjadi proaktif, cukup proaktif, kurang proaktif, dan sangat tidak proaktif ya. Nah, kemudian yang terakhir, izin-izin ini saya percepat aja ya Kak ya, karena waktunya ya. Ya, boleh Yang Kai. terakhir ini ada kolaboratif. Kolaboratif ini bagaimana nanti si PNS membangun jejaring ya dan kolaborasi atau kerjasama sesama pegawai dan orang lain ya. Jadi di sini eh, berhubungan dengan kolaborasi kita deskripsikan sangat terbuka untuk bekerja sama dan memberikan kesempatan yang luas kepada orang lain untuk berkontribusi. Nah, kemudian untuk nilai baik, terbuka untuk bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Nah, begitu juga seterusnya ya, kita turunkan levelnya, kita turunkan sampai ke level yang nilainya paling kecil, satu, sangat tidak terbuka untuk bekerja sama dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Nah, Pak Dwi, ini instrumen yang sudah kita susun ya. Ini kami minta masukan dan arahan ya sebelum nanti kita share form ini ke OPD-OPD lain. Nah, nanti cara penilaiannya ini tinggal dipilih saja login, pilih tahunnya, tahun 2025 ya. Kemudian satuan kerjanya nanti dipilih, misalnya pegawai di dinas mana yang mau dinilai, misalnya dinas kesehatan. Kemudian masukkan nama pegawainya, kemudian NIP-nya, nanti langsung tinggal memilih salah satu nilai di masing-masing aspek, Pak Dwi. Mungkin ini terkait instrumen ya yang sudah kita susun. Nantinya instrumen ini kalau memang sudah cocok ya, arahan nanti mungkin dari Pak Didi juga kalau memang sudah cocok akan kita implementasikan juga ke form bawahan dan atasan ya. Kalau yang kemarin kan masih nggak kita masukkan uraian langsung ke aspek-aspeknya. Mungkin demikian dulu Kak Fani ya. Oke Bang Kalau ya. ada Eh, ya oke, siapa? saya izin sebentar ya, ke kamar mandi sebentar, sebentar. Baik. Kai, kalau menurut kakak sih udah komprehensif ya dari secara keseluruhannya ya untuk teman sejawat. Mungkin nanti tinggal kita masukkan aja yang penilaian uh, Di bawahan atasan ke dan atasan. bawahan. Ya, bawahan ke atasan. Karena kita udah sepakat tadi, kakak kalau misalnya dari kakak ya, tapi nanti mungkin kita dapat diskusi kembali. Kalau dari peran atasan ke bawahan, itu kita sepakat akan mengambil nilai perilaku pada SKP. Itu yang pertama dulu ya, untuk atasan ke bawahan. Tetapi kalau bawahan ke atasan, kakak sepakat mungkin kita akan menggunakan instrumen ini supaya lebih objektif. Itu kakak sepakat. Ini pandangan dari kakak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat dari struktur instrumennya ini, itu mungkin sudah menggambarkan, mungkin berbeda sedikit dengan penilaian yang disampaikan Pak Dwi tadi. Mungkin kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Dwi. Itu ruang lingkup yang akan kita laksanakan hari ini itu adalah kesepakatan kita itu di awal adalah kemarin kita berasumsi bahwa siapa sih yang akan menilai pejabat pengawasnya, siapa sih yang akan pelaksananya, karena ternyata hari ini dengan sistem kerja itu pelaksana itu boleh menilai atasannya berdasarkan garis SOTK-nya. Itu dia. Kalau garis SOTK-nya itu di bawah siapa? Misalkan dia di bawah pengawas, berarti akan menilai si pengawasnya seperti itu. Atau itu ketua tim kerja. Jadi kita cukup di dua indikatornya saja antara bawahan dan atasan. Kalaupun nanti rekan sejawat akan menjadi indikator tambahan, mungkin itu akan menjadi kebijakan di instansi. Seperti itu kalau kakak. Silakan Pak Dwi terkait instrumen dari Aceh Timur untuk Ya, baik. penerapan 360-nya. Tadi setelah dipaparkan Bang Haitami, ini saya rasa cukup menggambarkan ya, cukup Oke. komprehensif menggambarkan core value berakhlak ya. Minimal orang akan, oh akuntabel itu apa gitu. Dia sudah tahu orangnya kira-kira kayak mana ya. Jadi dia ketika mengisi itu sudah berpikir ke arah akuntabel ya. Bagi orang lain, apakah
si fulan ini jujur dalam bekerja, misalkan kan seperti itu. Apakah proaktif, terbuka dan lain sebagainya ini sudah cukup menggambarkan ya. Nah, ini eh, apa panduan perilakunya ataupun pertanyaannya ini sudah cukup menggambarkan, cukup komprehensif terkait dengan core value berakhlak. Itu sih Bu, kalau menurut saya. Kemudian yang kondisi tadi, ada 3 kondisi ya. Ini nanti bisa diterapkan apa ya kepada tadi ya, sesuai dengan Ya. kondisi di lapangannya, karena memang tidak semuanya katakanlah ada pengawas yang tidak punya pelaksana ataupun pelaksana yang Hmm. tidak punya rekan sejawat dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini bisa diperankan di situ dia. Itu sih Bu. Kan komposisinya sudah pasti 100% semua. Ya, artinya siapapun Ya, yang dinilai dan karena lain pembobotannya tadi. Ya. juga tidak akan Ya. merugikan kepada yang dinilai. Nah, katakanlah seperti itu. Hmm. Artinya Pak Dwi, apabila kami Aceh Timur ingin mengimplementasi form ini dengan bahasa deskripsi seperti ini sudah bisa ya Pak Dwi ya, misalnya sudah komprehensif lah ya, Kalau menurut sudah saya sudah bisa, sudah bisa. Karena memang kalau Oke. panduan secara resmi kan belum 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 ada dia. Ya. Sudah cukup menggambarkan gitu, sudah cukup menggambarkan. Oke, Kak baik. Tami, mungkin cukup ya. Kalau kakak sih ngelihatnya benar secara keseluruhannya mungkin sudah menggambarkan, udah bisa kita praktekkan langsung. Kak Tami, aduh satu lagi nih, saya lupa tadi. Kondisi pelaksana tugas. Nah, ini dia. LT, Iya, PLT. Nanti ada PLT Kepala Dinas, kemudian ada PLT Kabid, ya kan? Kemudian waktu PLT Kabid, sebelumnya misalkan dia menjabat eselon 4, sama kayak kami di BKPSDM ini. Kebetulan PLT Sekretaris kemarin waktu kita SKP 2025 itu adalah kasubag umumnya. Untuk PLT-nya berarti kan bawahannya ini ada 3. Subag umumnya itu sendiri, ya dia diri dia sendiri, kemudian kasubag keuangan, satu lagi ketua tim kerja dari perencanaan. Itu yang akan menjadi bawahannya. Apakah bisa seperti itu Pak? Atau yang untuk kasubag umumnya tidak menilai, karena dia akan menilai diri sendiri. Karena itu kan komponen dari penilaian diri sendiri, bukan penilaian dari keatasannya. Itu seperti apa Pak? Yang ini khusus PLT ya, tadi saya lupa nanya untuk PLT. ya. Silakan Untuk Pak Dwi. PLT, untuk PLT bahkan kalau di dalam 360 ini ada satu regulasi self assessment, bisa menilai diri sendiri. Nah, kita Mm-mm. kita masukkan aja untuk PLT ini bisa menilai diri sendiri saja. Oke. Nah, misalkan Baik. dia jadi PLT Kabid walaupun posisinya Mm-mm. pengawas, berarti kan dia nilai pengawas, nilai diri Iya, sendiri. iya. Nah, dia ada hak menilai diri sendiri. Itu dia, Bu. Oke, oke. Berarti dalam posisi dia PLT menilai sendiri, kalau kita berdasarkan komponen 3 tadi yang disampaikan oleh Kaitami dari bidang kinerja, berarti dia akan memposisikannya itu sebagai Sebagai bawahan atasan. ya, yang akan menilai Ya, atasannya ya. betul. Oke, baik Pak Dwi, terima kasih. Oke, Kaitami, karena ini kita dapat mensimulasikannya. Hari ini, Kai, kalau kakak boleh tahu, dengan Permenpan 7 kita kemarin, itu kira-kira pelaksananya itu di SOTK. Oh, SOTK-nya kami belum jadi, Pak. Jadi ini belum tahu kan, setelah ini apakah pelaksana itu di bawah Pak Sekretaris atau di bawah struktural? Kayak mana nih, Pak? Boleh kami pakai penggunaan yang itu atau yang sejawat ya, Pak? Kali ini kan SKTK pasca penyesaran tuh belum jadi, Pak. Praktik Atau nggak kita mengikuti yang format e-kinerja aja. Format di bisa juga. e-kinerja itu kan pejabat penilai kan sudah pejabat administrator semua. Administrator, ya. Nah, Bisa sih, saya ada juga, kondisi seperti itu bisa. ya. Kalau Atau yang pejabat yang untuk pejabat pengawasnya, bawahannya siapa yang menilai nanti? Itu dulu. Karena kan kita ini kan belum ada ya. Karena kan kalau kita tadi berdasarkan garis SOTK, pengawas itu di bawahnya kan ada pelaksana nih. Cuma ini kan kita belum tahu nih karena SOTK kita belum tahu nanti arahnya kemana. Maksud saya di bawah pejabat yang menilai bawahan dari untuk pengawasnya itu siapa? rekan sejawat Kalau lah Kak. kan SKP-nya masih itu ya pengawasnya aja. Iya. Kayak mana Pak Dwi? Dinilai aja duluan. Kalau misalkan nanti ada perubahan SOTK dan lain sebagainya kan bisa dilakukan penilaian lagi. Tidak ada masalah. Oh, baik-baik. Nanti Berarti nilainya hari ditaruh mana? Mana yang Berarti dulu hari ini, dipakai. kalau di SKP nih Pak ya, kalau di SKP ya,
pejabat pelaksana itu dinilai oleh sekretaris. Berarti sekretaris menilai pelaksana. Kemudian pelaksana boleh menilai pengawas karena untuk sementara SOTK-nya seperti itu ya, Pak. Iya, Ya, seperti itu ya, Kak Tami. Walaupun disesuaikan kondisi sekarang aja. Kalau misalkan nanti ada perubahan, tinggal dilakukan penilaian lagi aja, Bu. Kan nggak susah. oke. Kayak mana, Kak? Bisa kita mulai simulasinya? Bisa Kak. Sedikit mungkin Kak terkait yang PLT tadi Pak Dwi. Hmm. PLT itu apakah memang perlu harus dinilai? Karena kan nilai kalau nanti salah apa sih orang yang di jabatan definitif dinilai PLT nilai, apakah nanti nggak beradu nilainya? Iya, Nah mungkin PLT mungkin nggak tapi kalau kita menilai adalah di jabatan definitif saja untuk perilaku. bisa juga seperti itu ya. Artinya ketika dia PLT, toh dia nanti ada dua penilaian ya. Penilaian Iya dia Ya, benar. sebagai jabatan atasan dia, bawahan definitif dia. dan sebagai pejabat PLT-nya. Nah, kalau Iya misalkan mau dipakai satu yang jabatan definitif, itu juga lebih bagus sih. Jadi tidak ada dua penilaian terhadap yang bersangkutan. iya benar. Kalau saya Iya, sih sarankan mungkin kita pakai satu aja Kak. Jadi definitifnya saja. Tetapi ketika dia nilai nanti posisinya sebagai PLT menilai diri sendiri, yang tadi, ini ya boleh. Boleh. ya Oke. boleh Pak. Berarti gini, Pak. Kalau sekarang kan kemarin Kasubag Umum dan Kasubag Keuangan kami itu PLT-nya sekretaris. Ya, Berarti PLT sekretaris boleh menilai bawahannya yaitu Kasubag Umum dan Kasubag Keuangan kan, Pak? ya, Ya gitu kan, Kai? ya, betul. Ya ya Kak. Oke. Berarti hanya si PLT-nya itu tidak menilai dirinya sendiri sebagai PLT. Maksudnya seperti itu kan, Pak? Ya, Gini, betul. maksud saya gini Kak, maksud saya gini. Misalnya Kak Fani ini jabatannya Kabid ya kan, kemudian Kak Fani Mm-mm. di PLT-kan di Kabid lain misalnya. Nah, Kak Fani hanya dinilai sebagai atasan itu di Kabid definitif. Itu maksud saya Kak. Jadi yang PLT itu misalnya hari ini Bang Au sebagai PLT sekretaris misalnya tahun kemarin ya. Mm. Ini masih persepsi saya sih. Kalau menurut saya itu Bang Awu dinilai cukup di jabatan definitif saja, tidak perlu dinilai di jabatan apa istilahnya jabatan PLT-nya. Nah itu tadi yang Ya, kayak Pak Dwi, betul. bilang biar nggak double nilainya. Ya, Jadi intinya nilai untuk PLT yang dinilai itu jabatan definitifnya aja. ya ya benar Pak. Tetapi untuk dia menilai, menilai kan dia misalkan Bawahannya. jadi PLT kan ada juga bawahan tuh. Itu Hmm. boleh Bawahan dinilai gitu. Berarti boleh, boleh, Kak? kalau nilai bawahan boleh. Ya, Oke. Baik. Oke, kami agar dapat men-share baik seluruh peserta ASN yang ada di BKPSDM, hari ini kita akan menilai untuk jenjang Kasubag Umum, untuk jabatan pengawas, ketua tim kerjanya, itu akan dinilai oleh masing-masing kabitnya berdasarkan nilai SKP-nya yang sudah tertera. Itu nanti tolong Kaitami bantu. Kemudian untuk dari bawahan ke atasan, itu silahkan kita melihat garis SOTK-nya yang saat ini. Jadi nanti yang untuk PLT sekretaris yang akan menilai itu adalah perencana, kemudian Kasubag Keuangan, Kasubag Umum. Itu ya untuk PLT sekretaris. Untuk jabatan Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum itu akan dinilai oleh bawahannya di jabatan struktural itu tersebut. Itu yang untuk pengawas. Seperti itu ya, Kai? Ya Kak. Oke. Berarti ini mau disimulasi. Linknya masih ada teman-teman? Atau saya share ulang linknya? Share ulang aja, Kai. Biar Share ulang kita di dapat yang ini ya, biar kita dapat komprehensifnya. Kemudian ya. ini ada referensi NIP teman-teman. Kalau memang nanti siapa yang mau dinilai itu silahkan dilihat di kolom chat. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Kemudian yang untuk ketua tim kerjanya, seperti arahan Pak Dwi tadi, itu kita juga ternyata boleh anggota tim kerja untuk menilainya. Silakan anggota tim kerjanya untuk menilai ketua tim kerjanya di JF Muda. Seperti itu ya Pak Dwi? ya Bu. Ya, silahkan untuk melakukan penilaian, waktunya cuma 5 menit.
Kemudian kita akan memasukkan data itu ke dalam aplikasi Simata. Apa nih? Ya, Pak. Eh, untuk hari ini nggak apa-apa. Minta tampilkan rangkuman hasil penilaian itu ke layar aja sama kaitannya. Oke. Izin Kan kayak tadi agar kan dapat nggak butuh Oke. nama kan? ya nggak ada Iya, iya, namanya, benar. Ya, ya. tapi Oke. menampilkan hasil setnya, hasil penilaiannya. Kayak kami juga boleh menambahkan nanti penilaian akhir dari penilaian perilaku dari SKP-nya untuk atasan ke bawahan. Ya, baik. Izin saya share screen. Kak Fani, sudah muncul layarnya, datanya? Sudah, Kai? Sudah muncul? Jadi Pak Dwi izin, ini data yang kita ambil ya, apa misalnya minggu kemarin, Jumat kemarin, yang sudah diisi melalui Google Form. Nah, tadi kita berarti kita skip ya implementasi bagaimana pengisian Google Form. Memang sebenarnya sangat mudah ya, simple pengisiannya. Teman-teman juga udah paham cara pengisiannya. Jadi setelah diisi, Pak Dwi nanti datanya seperti ini kira-kira. Nah, datanya sudah muncul nanti dalam versi nanti angka ya, sesuai yang dipilih di Google Form tadi. Nah, kemudian angka ini ya berdasarkan referensi untuk pengisian di manajemen talenta, kita konversi sesuai format. Kemudian untuk kode penilainya juga kita isi. Nah, paling nanti kita selaku admin, Kak, ya, admin Simata memastikan pengisian peran kode ini ya, Ya. pengisian peran atasan, rekan sejawat atau bawahan dalam kode, dalam format nilai. Ini ada kodenya, nanti akan kita masukkan ke sini. Nah, ini Pak Dwi contoh ya, nilai dari bawahan kepada atasan ya. Nah, ini data atasannya. Kemudian peran penilainya ini 30 ini adalah bawahannya ya. Ini ada masing-masing sekitar lebih kurang 5 orang bawahannya menilai atasannya. Ada 5 atasan. Kemudian ini data dari eh, atasan kepada bawahan. Nah, ini data dari atasan kepada bawahan. Ini peran peran atasan berarti ini. Nah, peran atasan yang memberikan nilai. Nah, ini sudah ada nilai di masing-masing aspek. Kemudian nanti tinggal diimport ke aplikasi Simata. Mungkin ini tampilan data awal lah ya Kak kemarin ya, hasil kita isi berdasarkan Google Form yang kita tampilkan tadi. Ya. Ya, Pak Dwi, ini WFH kami minggu lalu terkait penilaian 360 untuk pejabat administrator dan GPT. Mungkin Kai yang untuk pelaksana JF untuk pengawasnya apa sudah ada masuk datanya? Belum ada Kak. Silahkan, Saya silahkan untuk ASN yang ada dalam BKPSDM untuk mengisi data Google Form-nya. kalau kalau form ini sih sebenarnya nggak terlalu ini ya Kak ya. Yang penting sudah diisi oleh eh, apa misalnya KSN yang menilai, nanti tinggal kita masukkan ke form ini, ke form importnya ya.
Kalau memang ada yang sudah mengisi, mungkin bisa di chat, Kak, biar kita cek ya di Ya, absen aja. bidang bidang apakah sudah mengisi? Silakan. Untuk linknya apakah kaitannya sudah bisa ini? Izin Kak Fani. Ya, Eh, ya kaitannya izin Pak Dwi. Data yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi itu adalah WFH kami yang minggu lalu, itu datanya itu sudah kita injek yang penilaian untuk administrator ya Pak Dwi. Seperti Pak Dwi sampaikan kemarin koordinasi kita terakhir, itu saya kan ada menginfokan ke Bapak juga bahwa kita ada melakukan penilaian, baik pun kemarin ya Pak, setelah koordinasi terakhir terkait manajemen talenta. Jadi untuk penilaian 360 yang posisinya BKPSDM untuk pejabat administrator, itu telah kita injek ke Simata. Yaitu seperti yang kami sampaikan bahwa di awal tadi itu untuk pejabat administratornya penilaian dari atasan kami ambil dari nilai perilaku. JPT ke administrator itu sudah kami injekkan. Kemudian penilaian bawahan yang udah kami sampaikan ke Simata itu merupakan penilaian yang kita lakukan by Google Form tadi Pak Dwi yang kami jelaskan. Secara keseluruhan nilai ini itu sudah kita injek ke Simata.
Tetapi ini hanya untuk di internal BKPSDM saja. Dan ini kita hanya uji coba dulu Pak Dwi, dan ini sudah berhasil diinjek ke Simata. Hari ini kita uji yang untuk pejabat pengawasnya sama ketua tim kerja, kemudian pelaksana kemarin yang telah mengikuti asesmen. Ada beberapa pegawai BKPSDM yang cukup pangkatnya sesuai kriteria asesmen yang pangkatnya kemarin 3D itu telah mengikuti asesmen. Jadi itu ada kriteria-kriteria pelaksana yang kita nilai. Jadi seperti itu Pak Dwi. Jadi sudah kita injek ke Simata. Mungkin nilai akhir dari kegiatan kita hari ini itu adalah kami akan mencoba injek kembali untuk penilaian 360 untuk pejabat pengawas, ketua tim kerja yang JF-nya, kemudian beberapa pelaksana tadi. Dengan komponen penilaiannya itu adalah komponen dari penilaian atasan dan bawahan. Seperti itu Pak Dwi. Oke Bu, sudah semuanya berarti tinggal lihat hasil di apa ya, Cimata berarti ya. Iya Kak, izin Kak, mungkin kalau yang hasilnya kan secara substansi kan kita udah menampilkan ya untuk Pak Dwi lihat ada dari atasan dan bawahan ya. Mungkin nggak usah kita ambil lagi Kak simulasi untuk hari ini. Kayak Pak Dwi bilang mungkin Kakak langsung bisa tampilkan di Simata Kak hasil yang sudah kita import Kak. Oh baik, ini izin Pak Dwi, saya akan men-share screen Simata. Apa sudah muncul ya share screen-nya? Sudah. Oke. Ini Pak Dwi, kami akan mencontohkan untuk satu jabatan administrator, satu untuk jabatan pimpinan tinggi pertama. Untuk jabatan pimpinan tinggi pertama kemarin kita karena di internal BKPSDM itu kita Pak Didi, seperti ini Pak Dwi kondisinya hari ini. Ini sudah kita padankan datanya di padanan data yang ada di instansi, di Simatanya instansi, ini sudah terpenuhi semua. Penilaian kinerja ini SKP dari tahun 2025, kemudian penghargaan yang diperoleh tahun 2025, penugasan dalam tim kerja pada tahun 2025, umpan balik 360 pada SKP tahun 2025. Ya, Untuk sudah masuk JPT berarti ya kami, Bu ya. Bapak Didi, kenapa Pak? Sudah masuk 360-nya ya langsung ya. Ya, sudah masuk Pak ini. Oke. Kemarin yang 360-nya. Kemudian ini yang sumbu X-nya, penilaian kompetensi, pengembangan kompetensi, pengalaman, penilaian potensi ini. Ini sudah masuk di secara keseluruhannya yang berdasarkan
yang kami informasikan di awal tadi. Kita sudah Yang menginjek ke yang simatanya. tadi yang dari Pro ASN atau yang injek manual? Yang ini Pak, penilaian kompetensi, Nah, dari ini Pro dari Pro turun. ASN, Oh ya. profiling. Profiling Berarti yang ini Pak. terbaru ya yang diambil ya? Iya, profiling. Jadi si mata ini dia langsung injeksinya itu dari profiling ASN. Karena Iya. kan kita udah terakhir kemarin, jadi waktu Puspenkom menginjek data di MySN, itu Ya. langsung terkoneksi di sini karena kami sudah melakukan padanan data, Pak. Jadi padanan data di sini, ini yang kami infokan ke Bapak kemarin. Nah, di sini Pak, jadi nilai kompetensi terakhir yang diinjek sama Puspenkom itu kita sudah update. Nah, ini Tripata Aduh. karirnya, kemudian sudah kita update di nilai terakhir. Oke, Bu. Kemudian ini yang untuk administratornya, kita contohkan kabit mutasi. Ini nilai sumbunya juga ada. Ya, ini juga sudah terpenuhin semua. Iya. Penilaian kinerja juga ada, penugasan dalam tim kerja juga ada, umpan baliknya sudah ada. Ini sudah ada umpan balik itu penilaian dari atasan dan bawahan yang kami informasikan ke Bapak tadi. Oke, Kemudian Bu. ini juga sumbunya. Ini yang untuk pejabat administratornya. Seperti itu, Pak. Jadi ini kita sudah mempraktikkan ya untuk pengisian secara keseluruhan dari Aceh Timur, tetapi ini mungkin yang seperti Pak Didi sampaikan tadi, yang untuk sumbu Y-nya ini akan diinformasikan ke ASN seluruh di Aceh Timur sebelum pra-expose. Mungkin itu Pak Dwi, Oke, Bu. Kayaknya udah siap ekspos nih. Tinggal kita upload dulu pra-expose. kesiapannya nanti. Ya, nanti mohon bantuannya Pak Oke, Dwi. Bu. Iya, iya, Bu. Ya, mungkin ini dulu dari kami, Pak, dari Aceh Timur. Selanjutnya kami akan menginjek data terkait yang saya sampaikan tadi untuk beberapa yang hari ini kita nilai. Mungkin seperti itu. Mungkin Oke. ini karena hari juga Jumat, jam sudah memasuki pukul 12:10. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Kaitami atau Pak Dwi? Kalau Atau saya ada saya arahan? cukup sih karena ya tadi ya 360 belum ada rumus baku jadi apapun yang dimasukkan sebenarnya nggak ada masalah. Hanya kalau bisa mengacu pada Topka 411 itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Kaitami, apakah ada tambahan? Pak Didi, ada arahannya kembali? Pak Didi masihkah di dalam grup chat kita hari ini? Kaitami, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oh, Pak Enggak. Didi mungkin sudah masuk boarding ya, beliau sudah meninggalkan grup kita hari ini. Kalau dari saya sih Kak udah cukup Kak. Udah agak lega juga ya, soalnya udah diverifikasi sama Pak Dwi terkait uraian. Kalau Pak Dwi nanti izin saya minta slide yang tadi Pak Dwi, materi tadi. Udah saya Eh, kirim sama Bu Fani ya. oh Ya, siap, siap ya. Pak, siap Pak. Kalau yang itu Pak Dwi tadi yang Bapak Dwi contohkan kan cuma satu ya di orientasi pelayanan. Kalau memang ada modul untuk yang lain-lain Pak Dwi boleh kadang nanti kami ada eh, mau kita tambah-tambah lagi gitu Pak, kita baca-baca lagi untuk instrumennya. Iya, itu Minta tolong. yang pakai yang lama sih itu, Bang. Yang lama Oh, sekali. yang perilaku 360 yang lama ya, Pak ya? Iya. Oh, siap siap Pak, siap Pak. Siap. Berarti kita pakai yang tadi aja ya, lebih simpel Ya, Pak ya, Bang. nggak Ya, terlalu panjang ya. sudah komplit. Boleh Pak, boleh Pak. Makasih Pak. Mungkin saya cukup ya kabarnya. Cukup. Ya, Kak Tami, terima kasih Pak Dwi, terima kasih atas uh, masukan, saran sharing session kita hari ini. Kami juga terima kasih sama Pak Dwi dihubungin malam-malam jam 10 masih menerima koordinasi kami. Terima kasih Pak Dwi atas atensinya. Ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di seluruh BKPSDM, BKPSDM Aceh Timur khususnya yang telah mengikuti acara kita hari ini.
Itu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan juga terima kasih partisipasi Pak Dwi yang telah memberikan praktek baik hari ini eh, terkait penilaian 360 untuk penerapan manajemen talenta kita. Terima kasih Pak Dwi, izin kami mohon diri karena sudah masuk waktu Jumat, mungkin Bapak-Bapak ingin mempersiapkan diri untuk Jumatan, silahkan silahkan mempersiapkan diri untuk Jumatannya. Terima kasih kembali kepada Pak Dwi. Semoga Pak Dwi tidak bosan-bosan menerima kami untuk curhat-curhat, koordinasi terkait penerapan manajemen talenta di instansi. Oke, Mungkin terima seperti kasih itu dari sama-sama. kami, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ASN yang ada di PKPSDM agar mengisi presensi. Terima kasih. Untuk penilaiannya itu akan di-rundown, akan dikumpulkan oleh Kaitami. Jika sudah selesai, nanti saya akan mengupdate data itu di Simata. Kai, jika nanti sudah selesai datanya dapat menginformasikan ke kakak ya, Kai? Iya Kak. Kak, ini kayaknya teman-teman lagi ada kendala ya penginputannya saya lihat di chat ya. Gak apa-apa nanti coba saya cek lagi, nanti dibuka ulang ya linknya. Berarti ini isi di link mana nih teman-teman, biar nggak salah nanti. Di link rekan sejawat ya? Kalau kita arahkan yang kita dengarkan dari Pak Dwi, kita kan Hmm. kalau rencana kita kemarin itu kan dua nih, atasan dan bawahan. Iya Dan Kak, maksudnya karena maksudnya maksudnya untuk mendapatkan nilai tadi untuk yang ketua tim segala macam untuk lingkaran kita aja Kak, untuk lingkup BKPSM aja. Ini ya, kita biar satu kalau tempat kakak, dan kalau tadi kakak arahannya, kalau kakak sepengetahuan kakak ini arahannya dari Pak Dwi tadi, kita melihat garis SOTK karena kan kita belum ada SOTK baru ya. Si pelaksana ini di bawah siapa SOTK-nya? Misalnya kayak pelaksana ini apakah SOTK-nya di bawah pejabat pengawas atau di bawah Pak Sekretarisnya? Ini kan kita belum tahu SOTK barunya. Tapi kalau berdasarkan SOTK lamanya, kita sudah tahu jelas bahwa pelaksana itu di bawah jabatan pengawasnya. Itu untuk kita hari ini. Karena perubahan nilai ini kan bisa dilakukan secara berkala. Walaupun nanti di Simata kita akan incek kembali. Itu kalau kakak ya, tapi nanti silahkan berkoordinasi sama iya, bidangnya masing-masing. betul. Kalau Ya, yang untuk pelaksana di bawah Kasubag Umum, berarti pelaksana itu yang akan menilai Kasubag Umumnya. Untuk sekretaris, PLT sekretaris yang akan menilainya adalah JF perencananya, kemudian Kasubag Keuangan, kemudian cuma dua aja, karena beliau PLT sekretaris nggak akan menilai dirinya sendiri. Itu yang untuk sekretaris. Tetapi yang untuk bawahannya tadi, yang menilai yang tadi yang untuk pelaksana. Kalau yang ketua tim kerja yang kakak tangkap tadi, yang arahannya Pak Dwi, karena memang kita kan yang JF itu kan dia tidak ada tidak ada bawahan, ya kan? Tetapi dia memiliki anggota tim kerja. Jadi anggota tim kerjanya itu boleh menilai si uh, ketua timnya tadi. Kalau saya ngelihatnya sih arahannya itu di bawahan anggota tim kerjanya. Tapi kan nggak relevan dengan sistem kerja kita. Tapi itu nggak ada permasalahan karena apa? Nilai bobotnya itu kan sudah terpenuhi di ring 54321 aja. Itu kalau saya ngelihatnya saya tangkap tadi. Atau ada arahan lain dari Kaitami yang dimaksud tadi yang kayak mana? Apakah teman sejawat untuk penilaian ketua tim kerja yang untuk pelaksana di bawah pengawas? Ya Ya Kak, Kaitami? ya Kak, udah benar gitu Kak. Maksud saya gini Kak, teman-teman ngisinya ini jangan salah link maksudnya. Ngisinya berarti kalau memang seperti itu, berarti ngisinya di link bawahan terhadap atasan, kan gitu Kak. Ya, Ah, jadi linknya itu teman-teman ngisinya di link itu. Sedangkan link rekan sejawat kan tadi untuk yang menilai rekan selevel. sejawat yang selevel. Kan kita belum pakai ya. Ya, Nah, jadi jangan itulah maksudnya teman-teman jangan ngambil di link rekan sejawat, berarti diisi di link yang kemarin saja. Atau kalau yang kemarin kan udah diisi untuk kabitnya.
Mungkin belum semua yang ngisi, berarti hari ini tinggal melengkapi ya. Gitu ya Kak ya. Boleh. Nggak bisa diisi karena sudah diisi. Ya, karena kan satu orang satu pengisiannya ya, makanya nggak bisa isi Iya, double-double. nggak boleh Nah, double-double. makanya nggak bisa. Kalau memang kemarin udah diisi ya berarti udah ada datanya, nggak perlu diisi lagi. Mungkin kemarin yang pelaksana itu ngisinya administrator. Kayak hari ini mereka mau ngisi Oh gitu. Ntar ketua tim saya kerjanya. saya buka dulu Karena nggak ya? iya, Saya cek dulu. hari ini kan dia mau menilai ketua tim kerjanya. Ya sebentar ya, saya isi ini dulu. Makanya nggak belum bisa ngentri. Izin Jumat, ya silakan yang ingin berjumat, tapi Ya, jangan nggak lupa apa-apa. nanti Nanti ngisi. aja. Ini kan coba saya rubah dulu apa settingannya biar bisa isi berkali-kali kan. Nanti silahkan diisi aja kan habis-habis Jumat mungkin boleh diisi. Nah, dicek lagi lah linknya ya. Ini coba saya cek dulu ya Kak ya. Oke, Kak, tapi kalau bisa Kak, satu lagi menurut Kakak juga jangan nanti diisi berulang-ulang dengan satu orang mengulang yang sama. Cuma kan kali ini kan dia atasannya aja yang berbeda, ya kan? Iya sih, sebenarnya secara teknis kalau memang mau aman seperti yang Pak Dwi bilang, kalau Pak Dwi kan dulu kan tadi bilang kan by request ya. Nah, by Ya. request. Kalau kita sebenarnya kalau mau aman bisa juga by request. Jadi kita kasih akses yang ada email ke kita. Jadi kalau siapa di Oh, bawah yang mau kasih nilai nih kepada bawahan atau rekan rekan sejawatnya atau atasannya, nanti dia minta ditambahkan email. Nah, request by email lah. Nah, nanti kita kirimkan linknya. Jadi linknya pun terjaga dan yang bisa ngakses yang punya email itu. Nah, itu sebenarnya. Untuk ini sih kalau kalau Pak Dwi bilang kan kalau aplikasi kan by request Kak. Kita bisa juga sih by request by email. Tapi ini saya buka aja dulu ya, buka secara umum beberapa kali bisa entry. Tapi kalau bisa jangan double-double entry-nya. baik. Oke, terima kasih Kak Tami yang gini. Yang laki-laki jika ingin ada Jumatan ya silakan. Nanti linknya tolong ditautkan ke ini ya, ke the grup BKPSDM aja. Kalau ada perbaikan-perbaikan atau perubahan, silakan Kak Tami unggah ke grup BKPSDM aja. Jadi mereka Oke. bisa mengakses. Izin Bapak Ibu, partisipasinya kawan-kawan yang ada di BKPSDM ini itu adalah untuk pemenuhan manajemen talenta. Silahkan untuk mengisi datanya sebagai output pekerjaan kita hari ini, WFH kita hari ini. Kak Yusi, Raisen, ada yang ingin ditanyakan? Atau hanya ingin mengucapkan salam? Boleh, yang laki-laki boleh meninggalkan link Zoom jika ingin sholat Jumat. Ya, hanya itu Kak Pani. Terima kasih atas materi atau pelajaran untuk hari ini. Karena Kak Esi baru masuk pertama kali ini, yang kemarin nggak masuk. Jadi Kak Esi mengucapkan terima kasih atas semua materi-materi yang telah kami dapatkan dari Bapak. Siapa tadi? Nggak lupa. Pak Dwi. Pak Dwi dan ke Pak Didi juga Kak Pani semuanya dan Pak Nas juga Bang Tami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.